أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ بالقسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر. رضي الله عنهم وعنكم إلى أن قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبات في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظام البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على عبده وصفوته من خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن سلك طريقته السديدة. أما بعد، الحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan adalah sumbernya dari Allah, dan Allah sempurnakan nikmat tersebut kepada kita. Wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada seorang hamba, kemudian dia mampu mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Namun ketika seorang hamba tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka nikmat itu akan berubah menjadi sebuah malapetaka atasnya. Dari karena itu mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur insyaallah.
Duduknya kita di waktu yang penuh dengan kemuliaan, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini antara maghrib dan isya adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat umur, nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat peluang yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang merintih di alam kuburnya minta kepada Allah untuk dikembalikan ke permukaan bumi ini, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka meminta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku melakukan amal saleh yang dulunya aku abaikan. Namun penyesalan tersebut tidak ada artinya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar jeli dalam menggunakan kesempatan, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu nikmat yang besar adalah duduknya kita di dalam menuntut ilmu agama. Sehingga para ulama-ulama kita, Sayyidil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, watlubil ilma fi sabahin wa mamsa wa bilailin bil ashyi wal bukur, inna fil ilmi kulla fawzin wa nujhin, inna fil ilmi kulla khairin wa nuri, fabihi ta'riful ilaha wa ta'rif kulla amrin fi wirdihi was suduri. Beliau mengatakan, watlubil ilma, tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Tidak ada keterikatan dengan usia, umur, titel, pangkat, jabatan. Watlubil ilma, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Jangan sampai dalam satu hari tidak ada kita mendengarkan ilmu, dalam 2 hari, 3 hari berlalu, apalagi sampai 1 minggu. Jangan sampai dalam 1 pekan tidak ada ilmu yang masuk di dalam dada kita. Watlubil ilma fi sabahin wa mamsa, baik di pagi hari ataupun sore hari, wa bilailin, begitu juga di malam hari, wa bil ashyi wal bukuri, baik di sana di sore hari ataupun di pagi hari. Kenapa demikian? Inna fil ilmi kulla fawzin wa nujhi. Dalam ilmu pengetahuan agama, di dalamnya terdapat kebahagiaan, di dalamnya terdapat keberuntungan, di dalamnya terdapat kesuksesan. Inna fil ilmi kulla khairin wa nuri. Ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan cahaya, semuanya ada di dalam ilmu pengetahuan agama. Fabihi ta'riful ilaha, dengan ilmu engkau mengenal kepada Allah. Wa ta'rif kulla amrin, dan engkau akan mengenal bagaimana yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal Imam An-Nawawi meriwayatkan di sini, menyajikan kepada kita tentang hadis yang diriwayatkan oleh Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu, qala syakauna ila Rasulillah. Beliau mengatakan, Khabbab bin Al-Arat, beliau mengatakan, syakauna ila Rasulillah. Hadza Khabbab adalah sahabat yang ketika beliau berada di rumah adiknya Sayyidina Umar bin Khattab, membacakan daripada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, sampai pada akhirnya Sayyidina Umar datang mendengar kabar bahwasanya adiknya yang bernama Fatimah setelah memeluk agama Islam. Wah, Sayyidina Umar masih dalam keadaan musyrik. Begitu juga suami Fatimah, iparnya Umar, begitu juga saudaranya Umar. Dan sebelumnya Sayyidina Umar bersikeras untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka di pertengahan jalan ada orang yang mengatakan, jangan engkau berani untuk membunuh Muhammad. Tidak mungkin Bani Hashim dan Bani Muttalib membiarkan engkau hidup. Setelah membunuh Muhammad, lebih baik engkau urus keluargamu terlebih dahulu. Hadza adikmu Fatimah. Kemudian suaminya, kemudian saudaranya telah memeluk dan mengikuti agamanya Muhammad.
Mendengar itu luar biasa marahnya Sayyidina Umar. Kembali ke rumahnya Fatimah. Ketika di depan pintu mendengar bacaan Al-Quran yang mana Khabbab mengajarkan kepada Fatimah dan suaminya. Ketika telah lama mendengar, Sayyidina Umar ngetuk pintu. Ketika mengetuk pintu, semuanya tahu itu ketukannya Umar. Semuanya pada ketakutan. Wah, Khabbab disembunyikan di belakang kamar, di belakang ruangan. Kemudian Sayyidina Umar, terjadilah di sana pertengkaran yang hebat. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar pun membaca lembaran-lembaran kertas yang dituliskan Al-Quran yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah beliau membaca awal dari surah Thaha dan beliau mengatakan, min hadza farrat Quraisy, apakah dari ini orang-orang Quraisy tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad. Kemudian setelah itu Khabbab setelah sudah mulai reda keadaan, sudah mulai tenang situasi, baru beliau keluar dari persembunyiannya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Khabbab antal qari, wahai Khabbab, engkaukah barusan yang mengajarkan ayat-ayat ini kepada adik saya? Gala. Nah, absyir ya Umar, ambil kabar gembira wahai Umar, bahwasanya absyir ya Umar, ambil kabar gembira wahai Umar, bahwasanya engkau ini telah didahului doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dua orang yang paling kau cintai. Bi Amr bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Namun doanya tersebut mengena kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar bertanya, wa qad qala dzalik, apakah benar Rasul mengatakan seperti itu? Gala ama wallah qad qala dzalik, demi Allah dia telah mengatakan itu. Maka setelah itu Sayyidina Umar mengatakan, khuduni ila Rasulillah, bawa saya kepada Rasulullah. Maka dibawalah Sayyidina Umar kepada Rasulullah ke tempat yang biasanya Nabi Muhammad dan para sahabat berkumpul, yaitu di Darul Arqam bin Abil Arqam. Kemudian masuklah Sayyidina Umar setelah itu. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar menuturkan dua kalimat syahadah, sehingga seluruh malaikat yang ada di Arsy pun mengucapkan takbir dengan Islamnya Umar bin Khattab. Sebelumnya Islam Hamzah bin Abdul Muttalib yang bergelar dengan Asadullah, singanya Allah. Kemudian masuk Islam lagi Umar bin Khattab. Maka setelah itulah kaum muslimin tidak ada lagi yang takut untuk beribadah di depan Ka'bah, karena di pojok kanan kiri terdapat dua orang yang paling ditakuti di kota Mekkah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sehingga mulialah Islam dengan Islamnya Sayyidina Umar. Semua orang menyembunyikan Islamnya kecuali Umar bin Khattab. Beliau memberitahukan kepada orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Abu Jahal yang paling pertama dikasih tahu bahwasanya, ya Abu Jahal, saya telah masuk Islam. Kemudian kata Abu Jahal, tidak mungkin. Kata Sayyidina Umar, saya sudah masuk Islam. Langsung diumumkan keislamannya di depan Ka'bah. Semua orang marah dengan Sayyidina Umar, tapi beliau sang jawara. Tidak ada yang mampu mengalahkan bagaimana kuatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga dengan Islamnya Umar, jayalah Islam tersebut. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hada Khabbab bin Ard radhiyallahu ta'ala anhu qala syakawna ila Rasulillah. Kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Dan beliau pada saat itu meletakkan burdahnya di bawah kepala, artinya dijadikan bantal. Pakaian beliau burdah, di luar dijadikan bantal. Dan beliau bernaung di naungan Ka'bah.
Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana, maka kami mengatakan kepada Rasul bahwasanya, ya Rasulullah, mohonkan pertolongan kepada Allah untuk kami. Ayo mohonkan, doakan kami semua. Ala tad'u lana, mohonkan, minta kepada Allah agar kita mendapatkan kemenangan. Kemudian kata Rasulullah SAW memberitahukan kepada Khabbab bin Ard pada saat itu, meminta kepada Nabi untuk memohonkan pertolongan kepada Allah, untuk mendoakan agar menang. Kemudian pada saat itu kata Nabi Muhammad, qad kana qablakum yu'khadhur rajul. Rasul menceritakan kepada Khabbab bin Ard, kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya pernah terjadi, yaitu orang-orang yang sebelum kalian, yaitu di zaman-zaman nabi-nabi yang lalu, bahwasanya yu'khadhur rajul fayuhfaru lahu fil ard, digali tanah, kemudian fayuj'alu fiha, orang tersebut diletakkan di tanah yang digali tersebut. Thumma yu'ta bil minsyar, kemudian diletakkan di atas kepalanya tersebut minsyar. Apa itu minsyar? Gergaji, sensor, diletakkan. Fayuj'alu nisfain, ya Allah, diletakkan gergaji sensor tersebut di atas kepalanya, dibelah kepalanya tersebut menjadi dua. Bagaimana dahsyatnya. Wa yumshat bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dzalika an dinih. Tidak sampai di situ, mereka setelah dibelah kepalanya menjadi dua, kemudian setelah itu mereka pun disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, yang mana dikenakan di bawah daging dan tulangnya. Akan tetapi apakah semua itu membuat mereka goyah dari imannya? Ma yasudduhu dzalika an dini. Semua itu, kata Nabi Muhammad SAW, semua siksaan itu tidak memalingkan mereka dari agama Allah. Nih, datang mintakan ampun, mintakan pertolongan, doakan agar kita menang dari musuh-musuh Allah, orang-orang yang musuh Islam. Nabi Muhammad, beliau bercerita orang sebelum kita, kata beliau, ada yang mereka disiksa, dikubur hidup-hidup, kemudian sampai kepalanya, disisakan kepalanya, kemudian dibelah dua kepalanya bil minsyar, dengan gergaji. Bagaimana otaknya berhamburan. Wah, kita Masya Allah hadir majlis tidak ada gangguan, tidak ada, cuma satu aja musuh kita, nafsu, cuma itu. Nah, itu yang paling berat. Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Setelah Nabi jihad, berperang, pertumpahan darah begitu luar biasa, banyak para sahabat yang gugur. Setelah pulang, kata Nabi Muhammad, kalian pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa itu? Jihadun nafs, memerangi diri kita, memerangi diri. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Wallah la yutimmanna Allahu hadzal amr. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah. Nah, kalau sudah Rasul bersumpah, war Rasul seandainya tidak bersumpah kita percaya. Kenapa? Karena min haqqir Rasul as-shadiq. Di antara sifat yang wajib bagi Nabi adalah berkata jujur. Akan tetapi di sini Rasul ingin memperkuat kepada kita, wallah la yutimmannallahu hadzal amr. Demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan perkara ini, yaitu agama, hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut. Sampai di sana, yaitu seseorang berjalan berkendara dari San'a, San'a ibu kota Yaman. San'a ibu kota Yaman, dia berkendara dari San'a ila Hadramaut. Dia ke Hadramaut, kemudian di sana la yakhafu illallah wadh-dhi'ba ala ghanamih.
dia akan menemukan di sana tidak ada seseorang yang mempunyai rasa takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena takut pada serigala atas kambingnya. Naam. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalian kesannya terburu-buru. Tunggu, pertolongan pasti akan datang. Pertolongan pasti akan datang. Dari karenanya tadi ada hadis yang dibacakan bahwasanya inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Semakin besar ujian, kalau seseorang sabar memikulnya, menghadapinya, maka sebesar itulah pahala dan ganjaran yang dia dapatkan. La ilaha illallah. Dari karenanya dari hadis ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dan memuji bagi orang yang sabar atas sebuah siksaan di dalam mempertahankan agama. Ada salah satu sahabat yang ingin disiksa, untuk disuruh keluar dari agama Islam. Dia tidak enggan. Bahkan pada saat itu dia menangis. Dikira menangisnya ingin kembali dari agama Islam, ternyata dia menangis kenapa hanya punya satu jiwa dalam hidup. Saya ingin mempunyai beberapa jiwa agar ketika dilemparkan pahalanya besar, kemudian hidup lagi dilemparkan lagi. Begitu. La ilaha illallah. Dan di sini bagaimana janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min intisyaril Islam, bahwasanya Islam akan menyebar. Pasti akan menyebar, pasti akan menang. Bagaimanapun orang yang ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahayanya para pewaris Nabi Muhammad, tidak akan pernah mampu. Semuanya la yutimmannallahu hadzal amr. Semuanya akan disempurnakan oleh Allah. Tenang aja. Yang penting kita usaha, yang penting kita di sana ikhtiar, semuanya sisanya serahkan kepada Allah. Majalisil ilm ma'mur, kemudian para ulama ahlus sunnah wal jamaah di sana masih mau mengajar dan lain sebagainya. Pada akhirnya la yutimmannallahu hadzal amr. Semuanya pasti akan sempurna. Tinggal kita berada di posisi yang mana? Posisi orang yang ikut ingin mensukseskan agama ini yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bakal sempurna, ataukah kita termasuk orang yang hanya sekedar penonton, bukan orang yang ikut serta dalam pemain, ikut dalam kompetisi. Jangan hanya sekedar kita menonton, ikut hadir majelis. Begitu. Kemudian hadis yang berikutnya. Dan dari sini bagaimana seseorang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sabarnya para sahabat menghadapi siksaan dengan hati yang ridha dan jiwa yang tenang. Bayangkan Sayyidina Ammar bin Yasir, di awal-awal Islam disiksa. Bahkan bukan hanya disiksa, kedua orang tuanya Yasir dan Sumayyah binti Khayyat, wanita yang pertama kali syahid dalam agama Islam, disiksa di hadapannya. Ada Yasir punya istri bernama Sumayyah, anaknya bernama Ammar diikat, dihadapkan kedua orang tuanya, disiksa, dibunuh di hadapan anaknya. Tapi bagaimana keteguhan iman mereka? Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh, Ammar dihadapkan dengan dua orang tuanya, melihat dengan dua bola matanya orang tuanya dibunuh hidup-hidup demi mempertahankan agama Islam. Dan Islam sampai pada saat ini kepada kita dengan penuh kedamaian dan lain sebagainya. Tinggal kita. Nah, setelah itu apakah Sumayyah menyesal karena telah mengikuti agamanya Nabi Muhammad? La wallah, beliau tidak menyesal. Bahkan beliau
berkeinginan seandainya bukan hanya siksaan, satu siksaan, dua siksaan, tapi siksaan. Kenapa? Karena setiap siksaan yang beliau rasakan menjadikan beliau derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyesalan bagi para pengikut setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan atas orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad. Penyesalan atas orang yang berpaling dari ajarannya Nabi Muhammad. Penyesalan bagi orang yang tidak mau mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad, berkorban dengan jiwa dan raganya, hartanya untuk Nabi Muhammad, tidak ada penyesalan bagi mereka. Tidak ada penyesalan bagi mereka. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang berikutnya Abdullah bin Mas'ud. Lama kan yaum Hunain, athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutamakan ithar, mengutamakan orang lain dalam pemberian pembagian ghanimah. Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad selalu mengutamakan orang lain. Dari karenanya beliau sifatnya adalah Ar-Raufur Rahim, mengutamakan orang lain. Dalam hal pembagian makanan, keperluan orang lain diutamakan. Sampai sering yang kita ceritakan bagaimana ketika dilimpahkan harta di masjidnya Nabi Muhammad, beliau bagikan kepada orang lain. Yu'ti alufan man hadar wa huwa dzul iyali wa mastafa li nafsihi wa maddakhar. Beliau tidak pernah menyimpan untuk dirinya, tidak pernah dibagikan. Atharan nasa, athara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil qismah. Beliau mengutamakan orang lain dalam pemberian. Bahkan maaf Sumamah bin Uthal ketika ditawan, diikat. Di mana diikat? Di tiang masjidnya Nabi Muhammad. Diikat. Ini pembunuh, banyak membunuh orang-orang pasukan muslimin. Ditawan, kata Nabi, ya Rasulullah, di mana nih diikat? Ikat di tiang masjid, kata Nabi. Sumamah bin Uthal tiap hari melihat para sahabat berkumpul dengan Nabi Muhammad, majlis dengan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, melihat orang sholat. Kata Nabi Muhammad, tuh yang tawanan jangan diperlakukan kasar, perlakukan mereka dengan baik. Coba lihat, tuh tawanan, perlakukan dengan baik. Ini Masya Allah, pelayanan ya Allah di akhir zaman. Katanya orang berpendidikan, tapi dengan orang yang datang untuk minta layani, kasarnya minta ampun. Ini anak pian parak mati, sudah ini pian ini, kada pintar ini. Oh, dari mana datangnya hal tersebut? Yaitu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Urusan dunia pintar, tapi urusan adab akhirat, apa gunanya baju kebanggaanmu tapi engkau tidak punya adab? Orang sakit datang untuk berobat dan lain sebagainya, layani dengan baik, dengan penuh hati. Maka dari karenanya ulun anjurkan apa? Jangan sampai buta dengan ilmu agama. Tuntut ilmu agama. Nabi Muhammad mengajarkan, jangankan dengan orang sesama muslim, tawanan sekalipun orang musyrik yang pernah membunuh orang-orang muslim, kata Nabi Muhammad, perlakukan dengan baik. Sampai perlakuan dengan baik tersebut diajarkan oleh Nabi Muhammad, apabila waktu makan telah tiba, kalian jangan makan terlebih dahulu, kasih makan tawanan kita, sisanya baru kalian makan. Hadal akhlak. Tidak terpantau. Kalau udah diviralkan baru, oh ini dan sebagainya, klarifikasi. Kalau tidak, Masya Allah, apa yang dia keluarkan lebih pedas daripada sambal. Masya Allah, kata-kata yang keluar apa? Udah bawa aja dah.
Itu yang kita harapkan orang yang punya pendidikan tinggi dan mempunyai akhlak dan adab. Begitu. Nah, sampai di hari pertama Sumamah bin Utsal ditawarkan, Sumamah mau masuk Islam? Ya, kalau mau bunuh silahkan bunuh saya sudah banyak membunuh orang lain. Kalau ingin melepaskan saya punya banyak harta dan lain sebagainya, saya akan bayar. Kata Nabi Muhammad, biar tawan lagi 2 hari 3 hari sampai hari ketiga, tiap hari ditawarkan Islam. Sumamah masuk Islam, enggak, mau bunuh silahkan bunuh, darah bayar darah, silahkan. Sampai hari ketiga, Sumamah mau Islam enggak? Kata Nabi Muhammad, lepas. Udah dilepas. Sahabat bingung, ini Sumamah orang yang banyak membunuh para sahabat, kenapa dilepas? Tapi mereka taslimul amr, menyerahkan semuanya kepada Nabi Muhammad. Semuanya pasti ada sesuatu di belakangnya. Telah dilepas, Sumamah bin Utsal tidak lama datang. Ya Muhammad, undur jadak, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Para sahabat bingung, loh. Dari hari pertama ditawarkan Islam enggan, hari kedua sama, hari ketiga tidak mau. Ditanya, ya Sumamah, kenapa tidak dari hari pertama engkau memeluk agama Islam? Kata beliau, saya tidak mau nantinya ada sebuah omongan di belakang Sumamah masuk Islam karena keterpaksaan. Saya tidak mau. Saya tidak mau masuk Islam dalam keadaan ditawan. Saya mau masuk Islam karena Islam memang adalah yang terbaik. Dinus salam, agama yang damai, agama yang membawa kedamaian. Seandainya setiap orang muslim membawa Islam yang sebenarnya dalam setiap muamalahnya, baik di dalam apapun yang dia geluti, apapun yang dia miliki dalam status dan jabatan yang ada di dalam dirinya, seandainya Islam ada di sana, maka akan tercipta kedamaian. Damai. Ruhama'u bainahum. Dari karenanya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dan ingat, perlakuanmu terhadap umat Nabi Muhammad itu akan engkau terima nantinya bagaimana engkau akan diperlakukan oleh Allah. Allah memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan umatnya Nabi Muhammad. Kau kasar, mulutmu menyakiti hati orang lain, mulutmu mengecewakan orang lain, maka ingat, kama tadinu tudan, apa yang kau lakukan itulah yang akan engkau dapatkan. La ilaha illallah. Athara an-nasa fil qismah fa'ata al-Aqra' ibn Habis 100 minal ibil. Kan kalau menang dapat ghanimah, harta rampasan perang. Maka dikasihlah di sana Aqra' bin Habis 100 onta dikasih sama Nabi Muhammad. Kada nanggung lagi. Onta berapa harganya kali 100 dikasih. Wa a'ta Uyainah bin Hisn mithla dhalik. Uyainah bin Hisn 100. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab. Kemudian lagi memberikan kepada termasuk bangsawan-bangsawan Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan beliau mengutamakan mereka itu dalam pembagian, diutamakan. Karena anzilin nas manazilahum. Posisikan orang itu sesuai kedudukannya. Posisikan orang sesuai kedudukannya. Kedudukannya, dia punya kedudukan, posisikan. Ya, umpama dia menjabat sebagai jabatan ini, ketika datang di suatu majelis, jangan biarkan dia duduk di belakang, silahkan ke depan. Karena dia telah menjabat. Silahkan duduk di depan. Anzilinas manazilahum. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat. Di sini bagaimana Rasul mengajarkan kita. Diberikan. Kemudian setelah itu faqala rajulun, kemudian ada seorang lelaki. Seorang lelaki Dzul Khuwaisirah. Namanya Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan bahwasanya dia mengatakan bahwasanya wallah inna hadhihi qismah ma udila fiha. Pembagian secara ini dia mengatakan tidak adil.
Wa ma urida fiha wajhullah, dan kayaknya pemberian ini tidak ada yang diinginkan untuk mencari keridhaan Allah. Dia menganggap seperti itu. Soalnya orang-orang yang tokoh-tokoh, orang bangsawan dikasih lebih sama Nabi Muhammad. Kemudian ada yang komplain di belakang, ini pembagian tidak adil, ini kayaknya pembagian ada maksud tujuan yang lain selain ridhanya Allah. Maka kata Ibnu Mas'ud, wallah la ukhbiranna Rasulullah, saya kasih tahu kepada Rasul. Ada orang yang komplain dari dahulu sudah, kada ada orang yang protes itu di hadapan, pasti ada yang pendera itu di belakang. Coba jangan mulai pemulaan, dijelaskan Rasul pian kada adil baginya, kenapa ini, tapi dari mulai dahulu juga sudah. Orang nang ngomen itu pasti di belakang, nya kada tahu. Hadir majelis kada, komenannya 100 buting komenannya, masya Allah. Ada mengerti, ada mengerti. Hadir majelis kada mau, tapi mau ngomen, masya Allah nomor 1. Tapi alhamdulillah, bagiannya bagian komen, bagian kita bagian hadir. Alhamdulillah ada. Tiap orang dapat bagian. Nah, bagiannya di situ, bagian kita bagian hadir. Bagian mereka bagian komen. Udah diam. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya laporkan ke Rasulullah. Kemudian fa'ataituhu fa akhbartuhu bima qal. Saya laporkan, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian saya beritahukan apa yang yang disampaikan orang tersebut. Kemudian ketika itu fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi. Berubah wajah Nabi Muhammad, berubah wajah Rasul sampai merah. Kemudian kata Nabi Muhammad, tsumma qala faman ya'dil. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, siapakah yang dapat untuk bersikap adil kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa bersifat adil? Kalau aku tidak adil, siapa lagi? Adil di sini bukan berarti sama rata. Coba kita bisi anak di rumah, ada yang sekolah SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Ketika mereka minta uang jajan untuk sekolah, apakah sama pembagiannya? Ya beda. Karena anak-anak SD 5.000, apakah SMA 5.000? Jadinya dicukup-cukup pakan enak aja, pian bikin sekolah bahirun nang becari nya. Itu yang SMA mungkin 20.000, 25.000, yang SMP mungkin 15.000 atau berapa, kemudian yang SD, kemudian bukan berarti berbeda nominal itu tidak adil lah. Bukan berarti berbeda nominal itu tidak adil, bukan. Faman ya'dil, siapa lagi yang bisa bersifat adil? Idza lam ya'dilillahu wa rasuluh, kalau Allah dan Rasul tidak dianggap adil. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Yarhamullahu Musa. Nah, ini pentingnya kita untuk mengkaji sejarah-sejarah orang-orang dahulu, agar ketika ditimpakan sebuah musibah seperti ini kita ingat, oh, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Faqad udhiya bi aktsara min hadza. Musa, kata Nabi Muhammad SAW, telah disakiti, diganggu dengan cara yang lebih lagi daripada ini, kemudian dia sabar. Kemudian dia sabar. Fagultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditha. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyesal. Saya tidak mau lagi melaporkan apapun dengan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi jadinya melaporkan ini karena membuat Nabi Muhammad marah dan lain sebagainya. Dan marahnya beliau bukan intigaman li nafsih, bukan membela diri, tapi beliau marahnya idza udhi'a haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabih. Kalau sudah hak Allah diabaikan, disia-siakan, tidak ada orang yang mampu menghadang marahnya Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Begitu.
Perlu juga kita membaca manaqib orang-orang dahulu. Anak-anak kita tuh dikisah-kisahkan kisah-kisah dahulu supaya ia mengerti ketika menghadapi hidup. Oh, coba teman orang tuh rancak mendengar kisah dari Kuitan, pas inya menemui sesuatu nya kada apa-apa. Dahulu pang kayak ini juga, dahulu pang si anu kayak ini juga, dahulu pang si anu kayak ini juga, dahulu pang. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa radani sahabati ajma'in. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Kemudian setelah itu bagaimana disebutkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza aradallahu bi'abdil khair ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Nah, ini ilmu. La ilaha illallah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba. Ini Allah apabila menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah mempercepat suatu siksaan dan penderitaannya sewaktu dia masih hidup di dunia. Banyak benar cobaannya. Tuntung ning ini pulang, tuntung ning ini, ya Allah. Macam-macam. Tapi di sini idza aradallahu bi'abdihil khair. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah segerakan baginya siksaan sewaktu dia masih hidup di dunia. Satu dulu. Artinya cobaan, bala, musibah yang dihadapi
Kita harus punya prasangka baik. Ini adalah kebaikan yang Allah datangkan kepada kita. Taib. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan pada hambanya, amsaka anhu bidzambih, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan akibat dari dosa yang dia lakukan. Harusnya dosa yang dilakukan ada akibat yang dia terima. Tapi masya Allah, di sini sering kita lihat, wah fulan bin fulan zalim, zalimnya luar biasa, tapi hidupnya makmur, hidupnya masya Allah penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Tar dulu, baca nih hadis. Idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambih. Allah tahan, Allah biarkan akibat daripada dosanya tersebut, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai pada akhirnya akibat dari dosanya itu dipenuhkan dan disempurnakan, diberikan di hari kiamat. Disempurnakan. Karena balasan di dunia ini tidak sempurna, hanya beberapa persen. Nah, ibarat kata tuh 100% balasnya paling di dunia ini 5%, 10%. Sisanya akhirat, hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Diberikan secara sempurna ganjaran kalian tersebut di mana? Di hari kiamat. Adapun di dunia belum. Salat Isya berjamaah kita pahalanya masih belum sempurna lagi. Nah, sedikit aja. Salat duhanya kita, masya Allah, istiqamahnya salat duha luar biasa. Kemarin malam kita sampaikan 3 wasiatnya Nabi Muhammad. Bagaimana kita dengan wasiat beliau? Nah, puasa 3 hari dalam 1 bulan, rakaat duha, 2 rakaat salat duha, witir sebelum tidur. Bagaimana? Udah berapa usia kita dan mana kita dengan wasiatnya Nabi Muhammad? Udah 50, udah 60, udah 70. Bagaimana kita dengan wasiat beliau? Apakah nafsu kita lebih besar daripada akal kita yang diberikan oleh Allah? Nafsu kita lebih besar menguasai kita sehingga akal kita tidak bisa berpikir lagi. Yang dia pikirkan adalah fi ladzatil humumuhumu fi ladzatil batni wal farji. Tidak ada keinginan mereka hidup melainkan urusan perut dan urusan urusan kemaluannya, udah nafsunya. Urusan perut habis. Tidak ada memikirkan bagaimana witirku, bagaimana duhaku, bagaimana rawatibku, bagaimana ini. Entah nafsu apa yang ada di dalam dirinya. Masih belum mati lagi nafsunya. Masih belum bisa mengendalikan nafsunya. Masih ammarah bisu. La ilaha illallah. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jadi kalau kita dapat bala, dapat musibah, dapat cobaan, sabar. Ya, mungkin ini dari akibat dari dosa. Akibat dari dosa. Ya syukur-syukur di dunia disegerakannya, tidak di akhirat. Nah, mun berpilihan hakun di sini daripada di sana. Mun di sini satu mata aja. Mun di sana balalawasan. La ilaha illallah. Hidup nyaman, masya Allah. Bukan berarti hidup nyaman itu adalah balasan dari ibadah kita. Belum tentu. Bisa jadi itu istidraj. Istidraj, dilanjurkan. Sampai waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu yang diterima seseorang tergantung bersamaannya besarnya bala yang dia terima. Semakin besar
bala yang diterima seseorang semakin besar pahalanya. Akan tetapi seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ala hasabi dinihim, tergantung kualitas agamanya masing-masing. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Surat cinta. Surat cintanya Allah bukan diberikan hidup yang makmur, yang enak, uang yang melimpah, harta yang banyak, la, akan tetapi ibtalahum. Namun, namun ketika kita mempunyai uang yang banyak, kesehatan yang ada di dalam diri kita, bukan berarti itu tidak ujian, itu pun ujian. Itu yang dimaksud dengan balaan hasanah, bala yang baik. Kau diuji dengan kesehatanmu, bagaimana diuji dengan kesehatan? Orang diuji dengan penyakit, iya, diuji dengan penyakit lumrah. Seseorang diuji dengan kesehatan. Bagaimana ujiannya? Bagaimana engkau mempergunakan kesehatanmu. Kau diuji dengan hartamu. Lumrahnya ujian adalah ketika kita fakir, ketika kita miskin, tapi orang kaya pun diuji. Apa ujiannya? Bagaimana engkau dengan harta yang kau miliki. Apakah engkau keluarkan hak orang fakir, hak orang miskin, hak orang-orang yang memang dia mempunyai hak di dalamnya? Kau diuji dengan jabatanmu, kau bekerja di suatu tempat, melayani orang lain dan lain sebagainya, baik dalam kesehatan ataupun dalam pelindungan. Kau diuji dengan itu. Orang yang datang mengadu banyak macam-macam tingkah lakunya. Bukan hanya ketika kita rakyat biasa kita uji, lah, orang yang mempunyai itu pun adalah ujian. Kau punya ilmu pengetahuan agama, diuji dengan ilmumu. Bagaimana ketika engkau menghadapi orang yang tidak mempunyai ilmu agama? Apakah engkau merasa dirimu lebih hebat dari orang lain? Ketika engkau merasa lebih hebat dari orang lain, kau telah gagal di dalam ujian yang Allah berikan kepadamu. Ujian. La ilaha illallah. Jangan dikira, tapi selama ini kada dapang lagi orang nang baadu karena ujian kebanyakan duit kada dapang kada. Ulun lagi dapat musibah guru ajar. Kenapa? Apa musibah pian? Banyak benar duit ulun jar. Kada ada lagi nang ada sing gawian guru ajar. Tapi ada peduit bala nang kayak ini musibah menimpa. Itu yang ada. Nah, kadang ada orang datang, ulun lagi kena musibah, diuji dengan ujian yang begitu dahsyat. Apa? Ulun hari ini dapat ujungan 2 miliar. Kada ada lagi orang kayak itu, kada ada. Di mana aja kada ada. Kada ada orang lagi dapat kayak itu. Yang ada, udah ulun ditipu orang, ditipu hanyar, datang udah tuan guru. Waktu kada ditipu, ada tahu-tahu lalu. Lagi dapat ujungan, udah ditipu hanyar, datang. Minta guru aja. Kenapa sih minta apa? Minta doa kah kada? Minta modal. La ilaha illallah. Tuh, kada ada lagi orang datang. Padahal itu pun ujian. Sehat pun ujian. Biasanya orang datang, guru minta banyu, doakan melewati air ini, mudah-mudahan penyakit si anunya lagi diuji dengan penyakit. Kada ada lagi, doakan guru lagi kena musibah. Kenapa? Sehat benar loh. Kada ada. Padahal sehatmu pun adalah ujian dari Allah. Ujian. Innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha. Siapapun orang yang ridha dengan ujian Allah tersebut, Allah pun akan meridainya. Wa man sakhita falahu sukhut. Siapa orang yang murka terhadap ujian tersebut, Allah pun akan murka kepadanya. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah faidah bahwasanya hendaklah orang mukmin selalu ridha dengan apa yang telah ditimpakan oleh Allah. Jangan pernah murka dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan salah satu daripada tanda ujian adalah menjadi penebus daripada dosanya, yaitu ketika dia sabar menghadapi bala dan musibah tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Dan di sini sabar atas musibah dan penyakit adalah menjadi penyebab seseorang diampuni segala dosanya. Dan pertemuan yang akan datang cerita tentang Abu Talhah dan istrinya. Ini luar biasa, yaitu Ummu Sulaim. Ini agak panjang sedikit hadisnya.